entah modalnya dari mana, ataupun kita tinggal menunggu yang namanya kesempatan itu ada ketika teman-teman mampu untuk mencarinya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah bisnis yang teman-teman dapat temukan di universitas teman-teman masing-masing. Nama saya Rivaldi Saputra, kemudian saudara Bisma teman saya akan melanjutkan. Oke, selanjutnya saya Zero Bisma, saya akan menjelaskan beberapa produk yang akan kita ciptakan di kampus Universitas Padjadjaran, dan kita bisa juga ciptakan sebenarnya ini untuk kampus-kampus lain, mungkin ini bisa menginovasi atau memberikan motivasi pada kampus-kampus lain. Oke, kita bisa dalam slide ini kita bisa melihat ada produk Unpad, ada produk Harvard. Lalu kenapa orang lebih banyak bisa saya bilang bahwa sebenarnya mahasiswa Unpad sendiri pun sebenarnya udah kurang awareness terhadap apa yang namanya Unpad sendiri. Mereka lebih memilih untuk melihat merchandise seperti Harvard dan Unpad sendiri. Lalu kita di sini ingin mengembalikan rasa awareness itu kepada mahasiswa Unpad sendiri dengan cara mendorong merchandise yang official seperti di PPT ini. Kita bisa lihat bahwa di Harvard ini memiliki high class brand, eksklusif, affordable. Mereka juga bangga dengan produk ini dan juga mereka bangga. Sedangkan di Unpad mereka kurang bangga, dan kita ingin menciptakan bahwa positioning, branding produk merchandise Unpadnya ingin sama seperti apa sehingga produk-produk Unpadnya akan dipakai banyak orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Senandung. Rivaldi akan menjelaskan selanjutnya. Oke, jumpa lagi dengan saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang visualisasi bagaimana kira-kira bisnis ini akan berjalan. Teman-teman ketahui yang pertama adalah bagaimana cara menciptakan good quality. Ya, kita harusnya membuat produk dengan kualitas yang bagus agar nantinya dapat dinikmati oleh konsumen. Nah, sekarang untuk mencapai good quality, saya dan teman-teman mempunyai vendor yang kira-kira teman-teman bisa untuk melakukan bisnis atau untuk bekerja sama dengan vendor ini. Karena kalau misalnya teman-teman lihat di sini nama vendornya adalah Airplane System. Mereka adalah vendor yang go international dan juga sangat terkenal di Indonesia. Kalau misalnya teman-teman tidak mengetahui, di Airplane System ini terdapat paket-paket tertentu yang menawarkan bisnis teman-teman. Kalau misalnya kalau kira-kira kalau misalnya kita lihat dari jumlah HPP-nya, teman-teman bisa dapatin HPP sebesar sebesar 55.000 untuk harga baju. Dan bayangin ketika teman-teman menjualnya dengan harga Rp75.000, maka mungkin udah cukup untung ya dengan teman-teman dengan bisnis baju yang memadai ini. Kemudian selanjutnya untuk masalah jangka panjang dan jangka menengah akan dijelaskan oleh teman saya Senandung. Senandung silahkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dan bisnis ID yang akan kita lakukan kepada member. Yang pertama untuk short term-nya. Untuk short term kita menggunakan dua macam, yaitu yang pertama adalah online store. Kenapa kita menggunakan online store? Yang pertama karena itu adalah kita tidak membutuhkan tempat dan bisa dijangkau oleh seluruh mahasiswa Unpad. Lalu yang kedua selain online store adalah kita akan menjual pada saat Rabu. Mengapa kita akan menjual pada saat Rabu? Karena di saat Rabu itu pasti banyak mahasiswa baru yang akan berkumpul, dan pasti mahasiswa baru itu awareness-nya masih sangat tinggi sehingga masih akan sangat tertarik dengan merchandise yang berbau universitas. Sedangkan untuk long-term-nya kita menawarkan untuk membuka store untuk tempat sendiri. Nah, untuk tempatnya bisa di RKM di tiap fakultas sehingga mudah dijangkau oleh mahasiswa Unpad maupun mahasiswa baru walaupun mahasiswa lama di setiap fakultas. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin Arga. Ya, nama saya Kevin. Nah, kita dalam sebuah studi kelayakan bisnis, kita harus memperhitungkan apakah bisnis itu tersebut itu layak atau tidak. Nah, untuk salah satu indikator yang menyatakan bahwa bisnis tersebut layak atau tidak itu dengan kita melihat sisi keuangannya. Apakah sebuah bisnis itu dapat memberi keuntungan bagi investor atau maupun bagi pemilik bisnis tersebut. Nah, di bisnis merchandise tempat ini kita menggunakan forecast meramalkan penjualan yang akan dilakukan oleh pihak BEM Unpad dalam menjual merchandise Unpad. Nah, kita memberikan harga untuk t-shirt Unpad itu seharga Rp80.000, sweaternya itu sebesar Rp120.000, dan polo shirt Rp90.000. Nah, di forecast ini kita mengasumsikan bahwa pendapatan yang akan diterima oleh BEM Unpad itu kita merata-ratakan 3
tersebut, dan kita akan mendapat sekitar 550.900.000 yaitu pada 1 tahunnya. Nah itu proyeksi yang kita gunakan itu dengan asumsi tersebut bahwa 3 tension splitter dan polishing tersebut dijual dengan jumlah yang dirata-ratakan, sehingga kita mendapatkan gross revenue sebesar 500 juta tersebut. Lalu kita melihat dari sisi timeline. Nah dari sisi timeline ini kita menggunakan asumsi seperti yang saudara Bibin jelaskan sebelumnya, bahwa kita menjual dalam short term. Nah short term ini kita dari bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2016 kita menjual melalui online selling, yaitu menggunakan online store. Lalu untuk bulan ini kita melakukan forecasting untuk penjualan di Prabu. Lalu bulan Juli kita melakukan persiapan dan proses produksi dari 3 merchandise tersebut. Dan bulan Agustus itu dimana bulan penerimaan mahasiswa baru, dan kita melakukan penjualan tersebut di event Prabu tersebut. Lalu di bulan September kita melakukan penjualan di BEM dan 5 fakultas-fakultas yang ada di UNPAD, dan juga kita tetap melakukan penjualan online selling dari bulan September hingga bulan Desember akhir tahun. Nah selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Bisma. Oke, sekarang saya akan jelaskan tentang suatu analisis dari BEM sendiri. Kita bisa tahu bahwa BEM adalah organisasi yang akan memiliki suatu universitas. Jadi di sini kita jelaskan bahwa strength mereka adalah universitas 400 di universitas. Jadi mereka memiliki otoritas dan hak-hak yang lebih daripada LKM-LKM yang ada. Kedua, mereka dapat merangkul mahasiswa secara luas karena mereka ditujukan untuk seluruh fakultas. Mereka bukan BEM yang mengatasnamakan fakultas, tapi yang mengatasnamakan keluarga mahasiswa satu seluruh UNPAD. Sedangkan universitas ini birokrasinya ketat. Kenapa? Kita bisa tahu bahwa organisasi di kampus adalah organisasi non profit. Kita bisa tahu bahwa tadi proyeksi forecastnya bisa mengatakan sampai setengah M, walaupun itu hanya gross profitnya. Makanya kita bilang sini mungkin kita akan mengalami birokrasi yang ketat dari atas, dari rektor atau dari manapun pihak stakeholder yang ada, karena ini adalah organisasi non profit. Yang kedua adalah weaknessnya ketiga, maksud saya selanjutnya adalah BEM berstigma Islami dan terkesan wajib. Sehingga tidak semua kalangan yang bisa masuk, khususnya di sini kalangan yang non Islam. Dan kita bisa tahu bahwa BEM ini tidak memiliki stigma harus agama mana yang masuk dan ras mana yang masuk, sehingga orang-orang yang mungkin kreatif di luar sana yang bukan beragama Islam terhalang oleh stigma-stigma ini, sehingga membuat BEM selalu berpikir in the box, tidak pernah berpikir out of the box, karena orang-orang yang kreatif di luar sana yang bukan Islam terhalang masuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Valdi. Berbicara tentang SWOT analisis, pada strength dan weakness yang dijelaskan oleh teman saya Alida Bisma tidak lupa juga kita melihat tentang yang namanya opportunity dan threat. Threat dengan ancaman. Kemudian untuk masalah opportunity yang kita dapati di sini kita bisa melihat bahwa Indonesia market share yang besar, karena dilihat dari jumlah mahasiswa UNPAD yang banyak, ya kenapa tidak setiap tahun ada namanya penerimaan mahasiswa baru. Kemudian di situ kita bisa melihat peluang yang sebagaimana saya bilang tadi kepada teman-teman, bahwa untuk membuat bisnis kita bisa melihat peluang yang ada, maka kita bisa berpikir kira-kira ide bisnis apa yang kita lakukan. Kalau kami melihat penerimaan mahasiswa baru yang terpikirkan di dalam benak kelompok kami adalah dengan memperjualbelikan merchandise UNPAD. Tapi lihat peluang kedua, yaitu dapat menjadi official merchandise. Official merchandise di Universitas Pajajaran sebenarnya belum ada. Banyak penjual-penjual atau produsen yang mengatasnamakan UNPAD, tapi ini mungkin menjadi sebuah official merchandise. Nah makanya di sini dapat menjadi peluang untuk kami dengan bekerja sama dengan BEM. Kami akan membuat yang namanya merchandise official UNPAD, sehingga nantinya merchandise ini dapat dipercaya, kemudian memang disahkan oleh Universitas Pajajaran itu sendiri. Kemudian ancaman yang dapat kita temui adalah banyaknya produk pesaing yang menjual produk sejenis. Maksudnya di sini adalah pesaing-pesaing yang mengatasnamakan UNPAD yang saya katakan tadi. Nah mereka ini dapat menjadi ancaman buat kita yang ingin menjadikan merchandise UNPAD sebagai official merchandise. Kemudian yang kedua adanya apatisme mahasiswa UNPAD atau non-BEM. Banyak masyarakat perusahaan UNPAD yang terkini bersifat apatis terhadap yang tidak terlalu peduli kepada UNPAD itu sendiri. Maka dari itu kita meningkatkan awareness dan kita ingin meningkatkan sense of belonging di dada mereka, bahwa Universitas Pajajaran adalah universitas yang bergengsi dan dapat bersaing dengan universitas lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terakhir adalah analisis strategi. Strategi apa yang akan kita tawarkan kepada BEM UNPAD
Jadi kita akan menawarkan BEM 4 untuk membuat atau memproduksi official merchandise Unpad tersebut melalui vendor yang digunakan oleh Advent System. Yang kita tahu vendor dari Advent System itu sudah kualitasnya sudah terjamin, sehingga benefit untuk Unpad sendiri itu banyak. Lalu dengan kekuatan dan kesempatan yang ada dimaksimalkan agar BEM dapat menjual merchandise yang dimakan kelemahan dan ancaman yang ada. Selain itu BEM juga tidak perlu lagi meneruskan kualitas yang tadi sudah saya bilang, karena dapat dilihat sendiri Advent System itu kualitasnya bagus. Selain itu juga dari apabila kita menggunakan vendor dari Advent System, masalah marketing dan desain dan sebagainya juga dibantu oleh vendor Advent System. Ya, sekian presentasi kami. Ya, maaf sebelumnya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin Arga. Nah, kesimpulannya dalam sebuah bisnis, dalam sebuah studi kelayakan bisnis itu, kita sebenarnya banyak opportunity atau banyak kesempatan yang dapat diraih kita sebagai mahasiswa dalam melakukan bisnis. Dalam bisnis itu, dalam studi kelayakan bisnis, kita harus memperhatikan bagaimana proyeksinya itu dapat dilihat dari sisi keuangannya, dan bagaimana kita mentransfer ide-ide kita, visualisasi kita dalam bisnis tersebut, sehingga bisnis tersebut dapat dijalankan dan dapat menjadi sebuah bisnis yang layak. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.